Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erna Sono Putri. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari UPBJJ UT daerah Batam, Kepulauan Riau. Saya adalah mahasiswa semester 3 dengan program studi jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pengumpulan tugas 2 mata kuliah administrasi perkantoran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Jadi di sini saya mengambil tema dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Usai terbitnya instruksi dari Bapak Presiden nomor 1 pada tahun 2025 mengenai pemotongan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBN di tahun 2025. Hal ini tentunya memberikan dampak pemangkasan pada beberapa sektor di kementerian, terutama di kasus yang sedang kita bahas saat ini adalah pemangkasan terhadap anggaran pendidikan dasar sampai menengah. Pemangkasan ini memakan dana anggaran sebanyak 8,3 triliun. Tentunya hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor pendidikan yang telah berjalan di Indonesia, di mana hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan, terjadinya penurunan pada sektor pendidikan, bertambahnya angka putus sekolah, sulitnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil, dan banyaknya pemecatan guru-guru honorer, serta adanya ketimpangan pendidikan serta terhambatnya segala pembangunan SDM yang terjadi di Indonesia. Tentu hal ini sangat prihatin ya teman-teman, sedangkan Indonesia sangat membutuhkan generasi-generasi masa depan yang unggul, cerdas, dan berkualitas, mengingat akan Indonesia sedang dalam keadaan kritis pendidikan semenjak hadirnya teknologi digital di era globalisasi ini mengakibatkan adanya ketergantungan dan kemalasan. Artinya saat ini Indonesia masih berada di tahap perbaikan kualitas pendidikan. Namun dengan adanya kasus ini, maka pendidikan di Indonesia akan kembali mengalami kritis lagi, seperti masa-masa silam yang telah terjadi. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan terhadap suatu bangsa ke depannya apabila keputusan ini tetap dijalankan dan tidak dilakukan perubahan. Seharusnya pemerintah lebih bijak lagi dalam pemangkasan efisiensi dana anggaran APBD dan APBN. Tidak seharusnya anggaran pendidikan itu ikut dilakukan pemangkasan, dan tidak seharusnya anggaran pendidikan dijadikan korban adanya kasus ini. Harapan saya semoga kedepannya pemerintah dapat mempertimbangkan keputusan ini kembali dan lebih memikirkan kedepannya apabila keputusan ini tidak dirubah sama sekali, agar kedepannya tidak menjadi bumerang untuk bangsa ini, karena dampak yang begitu sangat buruk apabila hal ini tetap dilanjutkan. Karena Indonesia membutuhkan perubahan yang begitu besar melalui generasi-generasi terdidik yang berkualitas nantilah yang akan membawa Indonesia di masa perubahan yang akan mendatang. Mungkin demikian hasil diskusi yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah yang telah melihat video saya. Sekian video yang saya buat. Demikian saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sekian dari saya.